Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ewanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online pada malam hari ini. Marilah kita senantiasa bersyukur menghargai pemberian Allah Ta'ala yang berupa anugerah kehidupan ini. Kita masih bisa bernafas dengan lega, minum air yang jernih sejuk, masih bisa makan makanan halalan thayyibah, masih diberi kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, ketenteraman, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang sedikit yang berhubungan dengan firman Allah tentang kehidupan, di mana dalam hidup ini sebetulnya tidak ada yang salah. Yang ada itu semuanya, peristiwa kejadian itu adalah sebagai proses pembelajaran. Sebagai proses pembelajaran supaya jiwa kita mengalami kemurnian kembali, jiwa kita bisa lahir kembali atau rebound. Jadi kalau kita mengambil pilihan yang sederhana, misalnya kita ingin jiwa ini bersih, jiwa ini suci, ya kita memang harus membersihkan yang terdiri 3 unsur di dalam diri kita. Baik itu membersihkan tubuh, membersihkan pikiran, dan juga membersihkan jiwa. Pikiran dan tubuh biasanya kan suka menolak yang tidak kita inginkan. Padahal sebetulnya yang ditolak oleh tubuh dan pikiran itu adalah bagian dari makanan jiwa. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai, ya, cerdas untuk mengetahui makanan yang diperlukan oleh tubuh, oleh pikiran, dan oleh jiwa kita. Nah, itu yang berbahagia. Sebab apa? Karena memang kita ini sudah diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala, ya. Kalau kita melihat dalam surat Al-A'raf ayatnya 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisa qalilam ma tashkurun. Walaqad dan lakot, ya, lamnya lam takkid, kotnya juga artinya sungguh. Jadi lakot itu sungguh-sungguh. Makannakum, kami telah menempatkan kalian fil ardi, di dalam planet bumi ini, di atas planet bumi ini. Wa ja'alna lakum, dan kami telah menjadikan bagi kamu fiha, di dalam bumi ini, ma'ayisha, penghidupan. Kemudian lanjut ayatnya, qalilam, sedikit, mataskurun, apa yang kalian bersyukur. Ikhwatin yang berbahagia, Allah menetapkan atau kan memberikan dengan sungguh-sungguh bahwa kita ditempatkan di bumi ini, ya, kemudian diberi penghidupan. Tapi kenapa sedikit yang bersyukur, ya, sedikit yang menghargai, ya, sedikit yang mensyukuri? Itu karena memang kebanyakan manusia itu tertutup mata kolbunya. Jadi kalau kita melihat ayat ini, surat Al-A'raf ayat 10 ini, ya, di sini ada apa, ya, kalau kita belajar dulu kan ada istilah metodologi riset, ya. Dalam metodologi riset itu ada
variabel independen atau variabel bebas, juga ada variabel terikat. Ya. Misalnya kalau di sini ada istilah bumi dan penghidupan. Ini saya masukkan dalam variabel independen, bahwa bumi yang para ahli astronomi memperkirakan beratnya 600 triliun ton berrotasi ya, dengan kecepatan 1665 km per jam dan berevolusi melaju kencang mengitari matahari dengan kecepatan 103.000 km per jam. Nah, kemudian di situ ada penghidupan. Maka bumi dan penghidupan, ya, ini saya masukkan dalam variabel independen, variabel bebas, di mana kita harus memahami, oh ternyata bumi itu. Bahkan bumi ini zigzag 23,5 derajat. Sehingga kalau bulan Oktober gini, seakan-akan matahari ke selatan, padahal itu yang zigzag buminya. Nanti sampai Desember, ya, 23 Desember di ujung selatan mataharinya itu yang zigzag sebetulnya buminya. Maka kalau penjelasan baca di dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl itu surat ke-16, di situ disebutkan, ya, ayatnya 48, ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Jadi bumi kita ini kan bayang-bayang kita, ini bersujud pada Allah, berbolak-balik ke kanan dan ke kiri, ya, dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan, bolak-balik bayang-bayang kita ini. Karena apa? Ada zigzag bumi. Bumi zigzag dalam arti kemiringannya, ya, 23,5 derajat. Maka kalau Desember, ya, itu nanti di matahari di bagian selatan. Kemudian yang kena sinar matahari ini kan mungkin musim hujan, ya, bagian bumi selatan termasuk Pulau Jawa ini. Kemudian nanti bergeser, ya, zigzag lagi, seakan-akan yang berjalan mataharinya yang geser ke utara sampai September, ya. Jadi ini kan September, Oktober, November sampai Desember ke selatan mataharinya. Nanti dari Desember ke September ke utara lagi, di tengah lagi, di ekuator lagi, ya, sampai nanti kemudian di sana akan dari Desember, Januari, Februari, Maret, nah 21 Maret ke utara, 21 Maret itu nanti di ekuator lagi, kemudian ke utara mataharinya, yang zigzag buminya. Maka bulan Maret, ya, di tengah, kemudian Juni, ya, kemudian di Juni itu di bagian utara mataharinya. Dan ini maka disebutkan, apakah kamu tidak memperhatikan, kan begitu. Kenapa yang harus diperhatikan? Ya memang bayang-bayang itu patuh kepada Allah, bumi ini patuh kepada Allah, sujud kepada Allah dengan zigzag 23,5 derajat dan juga rotasi 24 jam dan revolusi 1 tahun. Ini kita harus memahami, oh ternyata kita di planet bumi ini seperti ini, ya. Dan ini untuk kehidupan. Maka penghidupan di sini saya masukkan dalam variabel independen, dalam arti kita bisa memahami, kita bisa belajar dari ayat-ayat lain kalau penghidupan ini memang di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 kan disebutkan. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi kan bumi kita ini kan 22/3-nya itu kan dari air. Itu bumi yang makrokosmos, jagat besar, bumi besar. Yang bumi kecil dalam tubuh kita ini, ya, ini juga berapa 70% lebih juga dari air. Maka air ini sebagai penghidupan. Maka kita kalau makan itu yang memberikan penghidupan yang banyak mengandung unsur air. Sedangkan yang mengandung unsur minyak, ya, lemak, ya itu mungkin lebih kepada memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat, walaupun manfaatnya ada. Tapi kalau kebanyakan tidak bermanfaat kan begitu.
Nah, kemudian pertanyaan, ya, yang tadi variabelnya dalam hal independensi, sekarang yang variabel terikat, ya, sedikit yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun, ya. Jadi qalilam ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Kenapa bisa sedikit yang bersyukur? Ya, padahal Allah sudah memberikan luar biasa dalam bumi ini, apapun yang ditanami bisa hidup, ya. Dan apa itu? Ada kehidupan yang banyak sekali, tumbuh-tumbuhan, floranya juga faunanya, semua itu untuk manusia. Dan manusia memang harus disuruh yang wajar. Ya, kalau kita ada ayat yang mengatakan berjalanlah di muka bumi, itu kan bisa berarti kita berjalan di bumi yang traveling, ya, bisa keliling dunia, keliling bumi ini, ya, dengan tadabbur alam dan lain sebagainya. Kita juga bisa berjalan dengan pikiran kita, browsing di medsos yang berhubungan dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, yang bisa memberikan makanan jiwa, nutrisi jiwa, ya, vitamin jiwa. Itu juga namanya juga berjalan. Karena teknologinya sudah modern, kan begitu. Nah, maka dari variabel yang terbatas, ya, dari variabel yang terikat ini, sedikit yang bersyukur, karena memang kebanyakan manusia itu lupa, sehingga dia tertutup mata kolbunya. Maka kalau kita sudah demikian, kemudian kita harus ada kerangka berpikir. Ya, dalam kerangka berpikir itu kemudian menimbulkan isu, kemudian kita jadikan identifikasi masalah. Kemudian setelah itu kita bisa mengalirkan pertanyaan. Kalau kita dalam diri kita itu mengalirkan pertanyaan, maka semesta ini karena yang kecerdasannya tidak terbatas akan memberikan jawaban kepada diri kita masing-masing. Kenapa ya saya ini demikian ya? Kenapa ya saya ini demikian ya? Nah, itu nanti kalau ada identifikasi masalah, kemudian kita mengalirkan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh semesta ini. Nah, bumi kita, yang bumi kecil ini juga memang seharusnya ya kita bersyukur bahwa Allah memberikan kebutuhan, termasuk ya bumi kecil tubuh kita ini diberikan makanan yang sangat luar biasa yang sudah dibentangkan Allah di planet bumi ini. Kemudian kalau kita jalan melihat di surah Al-A'raf juga ayat yang 25, ya, itu kan juga bahwa kita hidup, mati dan bangkit itu di bumi ini. Ya, ini secara makrokosmos memang kita ya di planet bumi ini kita nanti mati dan bangkit kembali. Tetapi dalam bumi kecil jiwa kita, ya, jiwa kita ini kadang mengalami hidup, kadang mengalami mati, kemudian kadang mengalami kebangkitan. Maka disinilah fungsinya ya kita belajar petunjuk Allah, belajar Al-Quran, supaya bisa menghidupkan jiwa kita, bisa membangkitkan kesadaran kita. Karena kalau orang sudah kesadarannya mati, kesadarannya berhenti, disitulah mereka tidak mau bersyukur, tidak mensyukuri Allah yang berikan. Jadi kita bersyukur, mensyukuri tubuh yang sempurna, mensyukuri pikiran yang sempurna, mensyukuri jiwa yang sempurna, ya. Itu harus kita bangkit jiwa kita hidupkan jiwa kita bangkitkan kesadaran kita. Nah, Ewaidin yang berbahagia, maka yang namanya penghidupan itu yang utama tadi dari air penghidupan, baik itu untuk jiwa kita dan juga untuk jasmani kita. Semua itu dari air. Nah, caranya mensyukuri ya kita kalau bumi yang planet ini kita tidak mencemari, tidak merusak, itu juga mensyukuri. Karena juga untuk anak cucu kita juga perlu hidup yang sehat. Ya, dalam mensyukuri tubuh kita ini ya kita jangan merusak tubuh kita. Kita harus yang wajar-wajar saja. Karena kalau dalam
ayat yang lain disebutkan ya dalam surah Al-Baqarah kemarin kalau kita kajian ayat 28 itu kan mati 2 kali, hidup 2 kali, itu juga istilahnya mati biologis juga bisa, mati ideologis juga bisa. Jadi kalau mati ideologis ya tadi mati jiwanya, mati kesadarannya, maka perlu dihidupkan ya, dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Maka istilah qiyamah itu sebetulnya qiyam itu berdiri, bangkit ya, berdiri tegak. Maka orang yang sudah kiamat jiwanya ya biasanya kan kalau kita ngaji di umum itu kiamat ya kehancuran semua gitu kan. Tapi sebetulnya itu kalau kita menunjuk ke ayat surah 41 ayat 53 bahwa Allah membentangkan ayatnya di semesta raya dan juga di dalam dirimu, dalam diri kita masing-masing ini ada ayat. Ya, ternyata jiwa kita ini kadang bisa mati kesadarannya, tapi juga bisa qiyam, bisa berdiri jiwanya. Nah, kapan qiyam ataupun bangkit ataupun berdiri jiwa kita? Ya pada saat kita dalam puncak kesadaran. Maka hendaklah kita selalu hidup dalam kesadaran, ya, hidup dalam bimbingan Allah Ta'ala, sehingga kita sudah terlepas dari dualitas, ya, baik dan buruk. Itu sebetulnya adalah cuma pikiran kita. Maka banyak orang yang menghindari sesuatu yang disebut buruk. Padahal dalam kehidupan ini ya, kadang yang kita hindari itu sebetulnya lebih baik ataupun kadang menjadikan manfaat bagi jiwa kita, bagi keimanan kita. Nah, oleh karena itu, ikhwatin yang berbahagia, maka dari unsur air kita hidup di dalam bumi ini, hendaklah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk supaya kita kembali jalan pulang nanti akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Demikian, nasruminallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.